Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kurnia Nadila. Saya dan teman saya, Dede Nugroho, akan menjelaskan materi pertemuan 6, yaitu analisa data berkala. Pengertian analisa data berkala yaitu ada 3. Yang pertama, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau perkembangan produksi, harga hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan. Yang kedua, serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Yang ketiga, serangkaian terdiri dari variabel YI yang merupakan serangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel XI yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama, dari waktu yang lampau ke waktu yang akan mendatang. Di slide berikutnya itu ada 4 komponen darat berkala, yaitu yang pertama ada tren sekuler, yaitu gerakan yang berjangka panjang, lamban seolah-olah lun ombak dan berkecenderung menuju ke satu arah menaik atau menurun. Yang kedua ada variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Yang ketiga ada variasi sikli, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih tidak teratur. Yang keempat ada variasi random atau residu, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Slide berikutnya itu ada komponen daerah berkala sebagai bentuk perubahan. Gerakan dan variasi dari data berkala terdiri dari 4 komponen sebagai berikut. Yang pertama itu ada gerakan tren jangka panjang atau tren sekular, atau yang disebut long term movement or scalar trend, yaitu suatu gerakan atau garis atau kurva yang halus yang menunjukkan arah perkembangan secara umum, arah menaik atau menurun. Tren sekular umumnya meliputi gerakan yang lamanya sekitar 10 tahun atau lebih, dan garis tren yang sangat berguna untuk membuat ramalan atau yang disebut forecasting. Yang kedua yaitu ada gerakan atau variasi sikli atau siklus yang disebut cyclical movement or variation, yaitu gerakan atau variasi yang jangka panjang di sekitar garis tren atau berlaku untuk data tahunan. Gerakan sikli bisa terulang setelah jangka waktu tertentu atau setiap 3 tahun, 5 tahun, atau lebih. Bisa juga tidak terulang dalam jangka waktu yang sama. Variasi sikli berlangsung selama lebih dari setahun dan tidak pernah variasi tersebut memperlihatkan pola yang tertentu mengenai gelombangnya. Variasi sikli berlangsung selama dari setahun dan tidak pernah variasi tersebut memperlihatkan pola yang tertentu mengenai gelombangnya. Gerakan sikli yang sempurna umumnya meliputi fase-fase pemulihan, kemakmuran, kemunduran atau resesi, dan depresi. Yang ketiga itu ada gerakan variasi musiman atau yang disebut seasonal movement or variation, yaitu gerakan yang mempunyai pola tetap atau berulang-ulang secara teratur selama lebih kurang setahun. Misalnya, kondisi alam seperti iklim, hujan, sinar matahari, tingkat kelembaban angin, tanah, dan lain-lain merupakan penyebab terjadi variasi musim dalam bidang produksi dan harga barang-barang agraria. Yang kedua, kebiasaan masyarakat seperti pemberian hadiah di Tahun Baru, Idul Fitri, dan Natal, serta konsumsi menjelang Tahun Baru dan hari-hari besar lainnya menimbulkan variasi tertentu dalam penjualan barang konsumsi. Yang keempat, ada gerakan variasi random atau residu, yaitu gerakan atau variasi yang disebabkan oleh faktor kebetulan. Gerakan yang berbeda tapi dalam waktu singkat, tidak diikuti dengan pola yang teratur dan tidak pernah diperkirakan. Variasi random umumnya disebabkan oleh peperangan, banjir, gempa bumi, perubahan politik, pemogokan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi kegiatan-kegiatan perdagangan, perindustrian, keuangan, dan lain-lain.
Beda antara variasi random dengan ketiga variasi sebelumnya terletak pada sistematik dan fluktuasi itu sendiri. Dan slide berikutnya ada ciri tren sekuler. Pengertian tren ialah gerakan dalam darat berkala yang berjangka panjang, lamban, dan berkecenderungan menuju ke satu arah menaik atau menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Tren digunakan untuk melakukan peramalan atau yang disebut dengan forecasting. Metode yang biasanya dipakai antara lain adalah metode semi-average dan metode least square. Slide berikutnya itu ada metode semi-average. Yang pertama, produser pencarian nilai tren sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama, kelompokkan data menjadi 2 kelompok dengan jumlah tahun jumlah deret berkala yang sama. Yang kedua, hitung semi total tiap kelompok dengan jalan menjumlahkan nilai deret berkala tiap kelompok. Yang ketiga, carilah data-data hitung tiap kelompok untuk memperoleh setengah rata-rata atau semi-average. Yang keempat, untuk menentukan nilai tren linear untuk tahun-tahun tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan AO ditambah BX, terus ada A0 sama dengan Y1 jika periode dasar berada pada kelompok 1. Y2 sama dengan jika periode dasar berada pada kelompok 2, kelompok 2 Y dikurang Y1. B sama dengan N, Y sama dengan data berkala atau timer series sama dengan taksiran nilai tren. A0 sama dengan nilai tren pada tahun dasar, B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X sama dengan variabel atau hari, minggu, bulan, atau tahun. N sama dengan jumlah data tiap kelompok. Berikutnya akan dijelaskan sama Dede Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Dede Nugroho. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan melanjutkan presentasi dari Khairunisa Nabilah. Metode moving average. Rata-rata bergerak. Sederhana, metode yang sering digunakan untuk meratakan deret berkala yang bergelombang adalah metode rata-rata bergerak. Metode ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Jika digunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian, rata-rata bergerak tersebut dinamakan rata-rata bergerak per 3 tahun. B. Rata-rata bergerak tertimbang. Umumnya, timbangan yang digunakan bagi rata-rata bergerak ialah koefisien binomial. Rata-rata bergerak per 3 tahun harus diberi koefisien 1, 2, 1 sebagai timbangannya. Prosedur menghitung rata-rata bergerak ketimbang per 3 tahun sebagai berikut. 1. Jumlah data tersebut selama 3 tahun berturut-turut secara tertimbang. 2. Bagilah hasil penjumlahan tersebut dengan faktor pembagi 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. 3. Dan seterusnya sampai selesai. Metode least square. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah Y-X yang sama dengan A0 tambah BX. A sama dengan sigma Y per N. B sama dengan sigma YX per sigma X2 dengan X yang sama dengan data berkala time series sama dengan taksiran nilai tren. A0 sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X sama dengan variabel waktu, hari, minggu, bulan, atau tahun.
Untuk melakukan perhitungan maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu X hingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk N gaji, maka N sama dengan 2K plus 1, XK plus 1 sama dengan 0. Jarak antara dua waktu diberi nilai satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk N genap maka N sama dengan 2K X setengah K tambah K plus 1 sama dengan 0. Jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Menghitung moving average dengan Excel 2003. Langkah-langkah. 1. Masukkan data berkala misal untuk 12 minggu. 2. Pilih tools pada menu utama. 3. Pilih data analisis. 4. Ketika kotak yang muncul, pilih moving average. 5. Pada kotak import rank, sorot pada rank B2 banding B13. Pada kotak interval, ketik 3 jika 3 periode. Pada kotak output rank, ketik C2. Berikan tanda cek pada chart output, kemudian klik OK. Menghitung moving average dengan Excel 2007-2010. Langkah-langkahnya: masukkan data berkala misal untuk 12 minggu, pilih data pada menu utama, pilih data analisis. Ketika kotak analisis tools, pilih moving average. Pada kotak input rank, sorot pada rank B3 banding B14. Pada kotak interval, ketik 3 jika 3 periode. Pada kotak output rank, ketik C3. Berikan tanda cek pada chart output OK. Menentukan proyeksi tren dengan Excel 2003. Langkah-langkah. 1. Masukkan data seperti pada peraga di bawah ini. 2. Pilih sel kosong, misal sel B12. 3. Pilih insert pada menu utama. 4. Pilih function. 5. Ketika kotak dialog muncul, pada kotak function kategori, pilih statika. Pada function name, pilih forecast dan klik OK ketika kotak dialog muncul. Pada kotak X, ketik 11 forecast pada tahun ke-11. Pada kotak non yes, sorot pada rank B2 banding B11. Pada kotak non XCS, sorot pada rank A2 banding A11, kemudian klik OK. Menentukan proyeksi tren dengan Excel 2007-2010. Langkah-langkahnya: masukkan data pada fragment ini. Arahkan kursor ke sel 12, pilih insert pada menu utama. 4. Klik FX pada OR select kategori, pilih statistical. Pada circle fungsional, pilih forecast, kemudian klik OK. Ketika kotak dialog muncul, pada kotak X, ketik 11. Pada kotak non yes, sorot pada rank B12 banding 11. Pada kotak non X, sorot pada rank A12 banding B11, kemudian klik OK.